santai tentang seputar kehidupan mahasiswa. Aku Amanda. Dan aku Reza. Kali ini aku senang banget karena aku bisa join di podcast Ngobrol Kampus. Nah, hari ini kita bakal bahas tema yang paling relate bagi mahasiswa, yaitu ekspektasi versus realita jadi mahasiswa. Nah, sebelum kuliah pasti kalian membayangkan gak sih kalau kehidupan kampus itu seru, menyenangkan, terus santai dan penuh kebebasan. Tapi setelah dijalanin, ternyata realita di kampus gak sesuai harapan. Ada yang sesuai harapan dan ada juga yang bikin kita shock. Bener gak sih, Manda? Benar banget, Sa. Nah, daripada kalian penasaran, mari kita mulai obrolannya. Yuk. Aku dulu mikirnya kuliah itu bakal sampai itu jadwal masih padat waktu SMA, tugas bakal sedikit, terus waktunya pasti lebih banyak untuk melakukan sama teman. Wah, aku juga dulu mikirnya kayak gitu. Kayak dulu aku mikir bahwa kayak dosen itu ngajar bakal sesantai itu. Terus kita mahasiswa tuh bakal kayak bisa bebas mau masuk mau enggak. Terus tugas juga bakal gak sebanyak di SMA. Lagi sering melihat kehidupan mahasiswa di media sosial atau film, kelihatannya tuh kayak tiap hari tuh cuma ngopi di kafe doang sambil buka laptop. Betul banget, padahal yang kita buka di laptop itu bukan cuma satu tugas, melainkan 5 file dari 5 mata kuliah yang berbeda. Benar banget gak sih? Ternyata baru minggu pertama masuk kuliah itu muncul banyak tugas banget, belum selesai satu muncul lagi. Bener banget, apalagi kalau misalnya semua tugas deadline-nya di satu minggu yang sama. Laptop nyala terus, tapi tenaga kita yang habis. Bener gak sih? Ternyata jadi mahasiswa itu bukan cuma datang ke kelas doang, tapi kita harus pintar nyari waktu, terus bertanggung jawab dan belajar mandiri. Jadi betul banget, dosen tuh nggak terus-terusan untuk bisa ngingetin kita. Jadi kita yang harus mandiri, kita cari informasi sendiri, nyatet tugas sendiri, dan nyatet deadline sendiri. Nah, benar banget. Apalagi kalau kita sampai lupa, kita resiko kita sendiri, keteteran. Bener banget. Oh iya, aku punya pengalaman pribadi waktu itu. Aku tuh ngerjain tugas itu sampai larut malam. Gara-gara aku selalu nyepelein tugas itu sejak awal. Pada akhirnya pas besok pagi aku tuh bangun terus aku kuliah. Di situ aku ngerasa nggak fokus dan ngantuk banget. Dan akhirnya aku ngambil pelajaran dari itu. Dan sekali ini aku tuh selalu nyatet daftar tugas dan tugas aku nggak numpuk. Aku juga pernah iya? dalam satu minggu itu ada presentasi, terus ada laporan, ada kuis juga. Rasanya capek banget. Bener banget. Tapi dari situ semua aku belajar kalau tugas itu lebih baik dicicil daripada mepet deadline. Bener banget. Tau gak sih, aku juga punya pengalaman. Waktu itu pas aku punya tugas kelompok, aku susah banget nyari waktu untuk diskusinya tahu. Itu dia tantangan dari tugas kelompok itu, nggak cuma tugasnya, tapi nyocokin jadwal kosong buat anggota kelompok. Kayak ada yang organisasi, ada yang bekerja, ada yang susah dihubungin. Walaupun begitu, aku bisa ngambil pelajarannya, jadi kita bisa belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, tapi lebih menyenangkan begitu karena kita banyak teman, punya pengalaman baru dan belajar banyak hal yang nggak kita dapat di sekolah kita dulu. Benar banget. Kalau menurutku tips pertama untuk mahasiswa, jangan sering-sering menunda tugas. Kalau ada tugas kalian kerjain sedikit demi sedikit. Setuju. Banget. Kita jangan malu bertanya juga. Kalau ada materi yang belum kita pahami, bisa tanya dosen atau diskusi dengan teman. Dan yang gak kalah penting, kalian jangan sering bergadang karena tubuh juga perlu istirahat.
Benar banget, nilai memang penting, tapi kesehatan juga gak kalah penting. Kalau badan kita sakit, belajar kita nggak maksimal dong. Dan yang terakhir yaitu kalian nikmati aja prosesnya, gak semua hal itu harus sempurna. Yang penting kalian berkembang dan terus belajar, dan jangan lupa ngambil pelajaran dari setiap pengalaman. Benar. Jadi kita bisa simpulin kalau kehidupan mahasiswa itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan dari itu semua banyak pengalaman yang berharga yang membuat kita menjadi lebih pribadi yang lebih mandiri, terus dan penuh bertanggung jawab. Betul banget. Jadi buat teman-teman kalian semua yang sedang menghadapi kuliah atau menjalani kuliah, tetap semangat. Jangan takut melewati tantangan, karena tantangan itu adalah proses kalian buat belajar. Benar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton podcast kami hari ini. Semoga obrolan ini bisa menemani kalian dan memberi semangat untuk kalian Sampai sekalian. jumpa di podcast selanjutnya. Bye.